Si lelaki anaknya Bu Harsi ini meyakinkan, Mas, tadi itu nggak ada siapa-siapa, beneran. Yang turun dari bus itu cuma satu orang. Kalau Mas mungkin lihat di situ ada orang lain, itu bukan orang, Mas. Sudah nggak usah diperdulikan. Aku sudah sering dengar cerita kayak gini. Nenek-neneknya itu orangnya sudah sepuh, Pak De. Dan beliau itu agak bungkuk. Dan waktu itu posisi si nenek ini berada di depan pintu. Orangnya itu ngomongnya itu pelan. Tadi aku ngira aku suruh nganter si nenek ini ke puskesmas atau ke klinik ini. Tapi nggak taunya ketika aku balik ke tempat itu, aku cari si nenek ini nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Are. Pada kesempatan kali ini aku mau menceritakan sebuah pengalaman mistis yang berasal dari sumber yang sama dari kisah-kisah sebelumnya, yaitu dari sebuah komunitas pecinta misteri, di mana di situ merupakan sebuah wadah bagi para pecinta misteri untuk menceritakan kisah-kisah mereka berdasarkan pengalaman nyata. Dan kisah kali ini berasal dari narasumber, seorang lelaki bernama Mas Narko. Jadi kejadian ini sebenarnya cukup lama, terjadi pada tahun 2007 yang lalu, atau sekitar 16 tahun yang lalu. Kejadian ini terjadi di sebuah kabupaten, salah satu kabupaten di Jawa Timur. Jadi Mas Narko ini yang waktu itu masih berusia 19 tahun. Dia ini belum dapat pekerjaan, dan karena baru lulus sekolah, akhirnya dia ini pergi ke rumah Pak D-nya yang memang berbeda kabupaten dengan tempat tinggal asal orang tuanya. Nah, waktu itu si Narko ini kemudian membantu Pak D-nya yang merupakan seorang petani, yang mayoritas warga di tempat itu mereka ini bertani sayur. Jadi untuk sementara sambil mencari pekerjaan utama, jadi Narko ini membantu Pak D-nya. Sebuah desa atau kampung yang berada di perbukitan yang mayoritas di sana itu penduduknya ini bertani. Jadi ketika siang hari si Narko ini membantu Pak D-nya untuk bertani sayur. Setelah beberapa hari berada di rumah Pak D-nya, Narko ini yang waktu itu memang belum sempat bergaul dengan orang-orang sekitar. Karena dia ini juga termasuk orangnya ini pendiam lah. Beda dengan sekarang ketika dia sudah dewasa. Si Narko ini kemudian ketika malam hari diajak oleh Pak D-nya menuju ke sebuah tempat, warung tepatnya. Warung ini berada di pinggir jalan. Nah, di samping warung itu ada sebuah pos kecil. Di sana kalau siang ini banyak sekali buat tongkrongan tukang ojek. Jadi posisi tempat ini berada di pinggir jalan besar, yang di sana itu tempat lalu lalang kendaraan seperti mobil atau bus. Nah, setelah itu dari jalan itu untuk menuju ke atas atau tempat kampung Pak D-nya si Narko ini, mereka ini melewati perkebunan dan benar-benar tidak ada rumah di sekitar itu. Dan setelah itu baru ada beberapa kampung termasuk tempat yang ditinggali oleh Pak D-nya si Narko ini. Jadi Pak D-nya si Narko ini kalau malam biasanya kalau tidak dalam posisi capek, beliau ini keluar menuju ke warung tersebut atau nongkrong di tempat yang biasanya disebut pos ojek. Di sana kalau siang ada beberapa orang yang mereka itu menunggu penumpang, karena biasanya warga yang tinggal di area atas itu ketika mereka bepergian, mereka selalu turun di tempat itu. Dan setelah itu otomatis mereka akan mencari ojek. Tapi kalau malam hari di sana itu sepi. Kadang hanya ada satu atau dua orang yang menunggu penumpang. Karena biasanya kalau malam ini memang penumpangnya itu sepi. Tapi Pak D-nya si Narko ini
dengan alasan nggak ada kegiatan kalau malam, beliau sering nongkrong di warung tersebut. Kalaupun nanti ada 1 atau 2 orang penumpang, beliau akan menganggap itu merupakan tambahan rezeki. Nah, waktu itu si narko ini dikenalkan dengan pemilik warung yang ada di tempat itu, karena merupakan satu-satunya warung yang ada di pinggir jalan tersebut. Karena jalanan ini bukan merupakan jalanan perkampungan, karena posisi jalan tersebut berada di tepi hutan. Nah, setelah itu si narko ini nongkrong di sana. Dan tak beberapa lama Pak D-nya ini mendapatkan penumpang yang baru saja turun dari bus. Nah, sedangkan si narko ini, dia ini nongkrong bersama pemilik warung tersebut, seorang ibu-ibu bernama Bu Warsi. Nah, Bu Warsi ini sudah lama beliau membuka warung di situ, dan bahkan ketika rame musim buah, beliau sambil buka warung kemudian jual buah. Nah, Bu Warsi ini nginap di warung tersebut. Dan setelah beberapa kali nongkrong di tempat itu, akhirnya narko ini bilang ke Pak D-nya, "Pak D, nanti kalau malam, kalau Pak D capek, biar aku aja yang ngojek. Siapa tahu nanti aku dapat penumpang." Nah, seketika itu Pak D-nya ini bilang, "Ya sudah, kamu coba-coba saja." Dan pada suatu malam sekitar jam 7, si narko ini kemudian datang ke pos ojek tersebut. Nah, di sana ada seorang lelaki yang merupakan tetangganya, dan si narko ini sudah mengenal lelaki tersebut. Beliau ini umurnya sudah cukup tua lah, seumuran Pak D-nya si narko. Dan pekerjaan utamanya memang beliau ini tukang ojek. Bahkan ketika siang hari itu beliau juga berada di tempat itu. Nah, si narko kemudian datang ke warungnya Bu Warsi. Dia ini pesan kopi. Tak beberapa lama ada bus berhenti waktu itu. Nah, seketika itu dia ini melihat si lelaki tadi kemudian ngobrol dengan seseorang yang baru turun dari tempat itu. Dan tak beberapa lama mereka ini berboncengan menuju ke atas. Dan si narko waktu itu kemudian berjalan menuju ke pinggir jalan di tempat pemberhentian bus tadi. Nah, dia ini kemudian ngobrol dengan seseorang. Nah, menurut si narko, dia ini seorang perempuan, dan perempuan ini juga baru saja turun dari bus tersebut. Nah, si narko ini kemudian tanya kalau, "Mbak, kamu mau kemana biar aku antar?" Belum sempat si perempuan ini menjawab, tiba-tiba si narko ini mendapat panggilan dari arah belakang, yaitu dari warung tadi, Bu Warsi. Nah, Bu Warsi ini memanggil narko dengan nada agak keras lah waktu itu. Nah, si narko kemudian dia ini kembali ke warung tanpa menoleh si perempuan itu. Bu Warsi kemudian tanya kepada si narko, "Loh, kok kamu ngomong sama siapa? Kok aku lihat nggak ada siapa-apa di situ?" Nah, kemudian narko ini bilang kalau dia ini mau ngantar si perempuan tadi. Dan seketika waktu itu Bu Warsi ini bilang, "Perempuan yang mana kok? Coba kamu lihat." Dan ketika narko melihat ke arah dia ngobrol tadi bersama perempuan, memang tidak ada siapa-siapa. Di situ akhirnya Bu Warsi ini langsung menggandeng tangan si narko untuk masuk ke warung. Dan di situ ada anak dari Bu Warsi. Dia ini seorang laki-laki yang baru SMP waktu itu. Bu Warsi kemudian tanya kepada narko, "Kamu coba tenang, kamu ngomong, tadi kamu ngeliat apa? Soalnya setauku tadi yang turun dari bus itu cuma 1 orang, dan dia sudah digonceng sama Pak D tadi." Nah, si narko ini cerita kalau ada perempuan di belakang ibu-ibu yang dibonceng Pak D tadi, itu ada perempuan. Dan dia ini memang aku lihat kok nggak bawa apa-apa, makanya aku tanya mau diantar kemana. Tapi belum sempet si perempuan ini jawab, Bu Dewarsi kok ngeriakin aku, makanya aku balik. Nah, si lelaki anaknya Bu Warsi ini meyakinkan, "Mas, tadi itu nggak ada siapa-siapa, beneran. Yang turun dari bus itu cuma 1 orang. Kalau Mas mungkin lihat di situ ada orang lain, itu bukan orang, Mas. Sudah nggak usah diperdulikan. Aku sudah sering dengar cerita kayak gini di tempat ini atau di simpang di bawah sana. Dan ceritanya itu sama. Ada seorang perempuan yang turun dari bis." Nah, mendengar cerita itu kemudian si narko ini jadi ketakutan.
Soalnya waktu itu memang dia yakin ada perempuan walaupun wajahnya ini tidak terlalu jelas, karena dia ketika ditanya oleh si narko, si perempuan itu masih menghadap ke arah jalan. Kejadian ini kemudian diceritakan narko kepada Pak D-nya, dan Pak D-nya waktu itu malah ketawa. Beliau ini bilang, sudah nggak apa-apa, itu mungkin cuma kenalan. Biasa kalau tukang ojek malam di sini kayak gitu kok. Yang penting kamu nggak usah takut. Kamu masih mau ngojek lagi apa enggak? Nah waktu itu akhirnya narko ini bilang, masih Pak D, lumayan buat tambahan, karena beberapa kali dia ini mendapatkan penumpang dan menurutnya hasilnya ini lumayan daripada ketika dia membantu Pak D-nya ke sawah. Dan setelah beberapa hari tentang kejadian itu, narko ini masih sering mengojek ketika malam hari. Bahkan pada waktu itu setelah kejadian hujan deras di siang sampai sore hari, di tempat ojek itu tidak ada siapapun. Nah dia masih nongkrong di tempat Bu Warsi, pemilik warung itu. Bu Warsi ini kemudian bercanda dengan narko, kalau kamu nanti ketemu penumpang, sekiranya dia itu aneh, kamu lihat dia ini ngelayang apa enggak kok. Kalau melayang nggak usah dianterin, itu pasti setan. Nah narko dan Bu Warsi kemudian tertawa mendengarkan obrolan itu. Dan setelah sampai sekitar jam 10 malam, si narko ini nggak menemukan penumpang, bahkan bus yang lewat malam ini sudah mulai sepi di tempat itu. Dia kemudian izin kepada Bu Warsi, Bude, aku tak pulang, soalnya sepi, nggak ada penumpang. Oh ya sudah, yang penting hati-hati, soalnya habis hujan. Jalanan ke tempatmu yang atas itu kan licin kalau hujan, karena tanah di bagian tebing itu kadang-kadang longsor ke jalan. Narko pun mengiyakan, dan kemudian dia ini pulang dari warung Bude Warsi itu. Dan ketika pulang, dia ini melewati jalanan yang kanan kiri ini pepohonan, itu sejauh sekitar 3 kilo dan tanpa rumah sama sekali. Dan setelah di sebuah tikungan, tiba-tiba narko ini melihat ada seekor kucing. Kucing itu berada di tengah jalan dan dia ini cuma diam. Nah, karena kondisi waktu itu agak berkabut dan pencahayaan motornya si narko ini tidak terlalu bisa menembus, jadi otomatis dia ini kaget. Dan ketika kaget, si narko ini spontan membelokkan sepeda motornya itu ke arah kiri, dan di situ ada bekas lumpur. Jadi otomatis roda depan motor si narko ini terpeleset dan dia itu jatuh. Nah posisi jatuh narko ini tidak terlalu keras karena kendaraannya waktu itu tidak terlalu kencang. Narko sempat mengumpat sambil marah-marah di tempat sepi itu karena dia ini terjatuh, dan jaket yang dipakai, kebetulan jaket kulit itu milik Pak D-nya, itu sampai sobek. Narko pun berdiri sambil memberdirikan motornya, dan setelah itu dia ini mencari kucing yang hampir dia tabrak tadi, tapi kucing itu ternyata sudah pergi. Si narko ini sempat bersyukur karena dia tidak sampai menabrak kucing tersebut, karena mitos yang dipercayai oleh si narko, ketika dia menabrak kucing yang berada di tengah jalan, itu merupakan sebuah kejadian yang apes. Berbeda dengan ketika dia seumpama menabrak kucing dalam kondisi kucing itu menyeberang, itu sudah merupakan mungkin kecelakaan. Narko pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Pak D-nya sambil dia ini menahan sakit di bagian pergelangan tangan kirinya, yang waktu itu memang agak berdarah karena jaket yang dipakainya ini sempat sobek. Ketika masuk ke area kampung Pak D-nya si narko, di sana itu rumah itu sudah banyak yang tutup karena kondisi habis hujan dan kampung itu memang sepi. Narko memasuki area jalan kampung yang jalanannya ini agak sedikit berlubang. Di situ dia pelan-pelan, dan tiba-tiba pandangan narko itu menuju ke sebuah rumah yang ada di samping kanannya. Di situ si narko ini melihat ada seorang nenek-nenek lah. Nenek-nenek itu melambaikan tangan kepada si narko seolah-olah memanggil dia. Nah, narko pun kemudian dia spontan berhenti dan menuju ke nenek-nenek itu yang tepat berada di teras rumahnya.
Kemudian si Narko ini bertanya dengan sopan sekali, "Mbah, ada apa?" Nah, si nenek-nenek tersebut kemudian membisikkan kepada si Anto dengan tutur bahasa itu sangat lembut sekali. Jadi menurut cerita si Narko, si nenek ini meminta tolong untuk diantarkan ke puskesmas. Si Narko ini kemudian langsung bilang, "Bentar ya Nek, saya tak ganti baju dulu, soalnya saya habis jatuh dan ini kotor." Nah, akhirnya Narko menuju ke rumah Pak D-nya yang jaraknya dari rumah itu hanya sekitar 4 rumah. Nah, sesampainya di rumah, di sana dia melihat Pak D-nya itu tidak ada, hanya ada Bude dan saudaranya yang tidur di ruang tengah. Si Narko langsung menuju ke kamarnya, mengganti baju, kemudian menuju ke rumah si nenek tadi. Sesampainya di pekarangan rumah nenek tersebut yang tepat berada di pinggir jalan, Narko tidak melihat sosok nenek tadi, tapi dia itu melihat pintu depan rumah yang berjajar itu salah satunya ini terbuka. Narko pun kemudian mengucapkan salam sambil mencari-cari sosok nenek tadi. Dan waktu itu tidak ada jawaban. Tapi si Narko ini mendengar suara seperti rintian seorang perempuan dan suaranya itu sangat pelan sekali. Tapi ketika semakin didengarkan, suara itu semakin jelas. Akhirnya si Narko memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Jadi setelah dia melewati ruang tamu, di situ ada ruang tengah kecil. Di sana si Narko ini melihat ada seorang perempuan itu merintih sambil tertidur. Akhirnya si Narko ini mendekati sosok perempuan tertidur tersebut. Dan dia ini kemudian bertanya, "Loh, Dek, kamu kenapa?" Akhirnya si perempuan tersebut membuka matanya dan di rumah itu tidak ada siapapun yang Narko lihat. Nah, si perempuan tersebut ini bernama Dayu. Kemudian si Dayu ini bilang kalau, "Tolong Mas, antar aku ke puskesmas atau ke klinik, soalnya aku sakit." Nah, spontan si Narko ini nggak berpikir panjang karena melihat kondisi si perempuan ini yang usianya di bawah si Narko beberapa tahun lah. Dia ini dalam kondisi pucat dan ketika dipegang oleh si Narko dia ini sangat panas sekali. Tapi Narko tidak berani untuk mengangkat si perempuan tersebut. Tapi ketika dia bangun, ternyata si Dayu atau perempuan itu dia ini kakinya pincang karena memiliki cacat sejak kecil. Dan otomatis akhirnya si Narko memberanikan diri untuk mengangkat si perempuan ini sambil dia itu meminta maaf sebelumnya. Perempuan tersebut kemudian dibonceng oleh si Narko. Nah, akhirnya Narko ini tahu jarak menuju ke puskesmas atau ke klinik di malam itu cukup lumayan jauh, hampir sekitar 10 km dari desa itu. Ketika baru beberapa puluh meter dia keluar dari rumah itu, dia ini berpapasan dengan Pak D-nya atau Pak Sugi. Nah, spontan Pak Sugi ini beliau berhenti dan bertanya kepada si Narko, "Loh, kok kamu mau kemana? Kamu nganter siapa?" Dan waktu itu Dayu yang berada di boncengan si Narko ini kemudian bilang kepada Pak Sugi, "Pak D, saya minta tolong ke emas ini untuk antar saya ke klinik, soalnya saya ini sakit. Nanti tolong bilang kalau Bapak pulang, saya ini diantar ke klinik." Nah, waktu itu Pak Sugi ini yang memang sudah mengenal Dayu, beliau ini kemudian bilang, "Ya sudah, nanti kalau bapakmu pulang tak bilangin, soalnya bapakmu aku lihat masih di sana muat kayu tadi." Jadi pekerjaan bapaknya si Dayu ini, beliau ini motong kayu di area kebun atau hutan yang biasanya memang lembur sampai malam kalau muat kayu itu ke truk. Nah, setelah itu si Narko ini ngantar Dayu, yang setelah perjalanan hampir sekitar setengah jam lah, mereka ini sampai di sebuah klinik yang buka waktu itu. Dan akhirnya Dayu ini diperiksa lah, dirawat oleh perawat yang ada di sana. Dan tak beberapa lama Pak Sugi atau Pak D-nya si Narko ini datang dengan membonceng seorang lelaki yang beliau ini terlihat panik. Dan waktu itu Narko ini sudah mengira kalau itu bapaknya si Dayu.
Setelah melihat kondisi si Dayu yang waktu itu sudah diperiksa dan memang dia harus ninap, karena menurut perawat dia ini didiagnosa terkena penyakit tipes waktu itu. Pak Suki sedang ngobrol dengan si Narko. Beberapa lama bapaknya si Dayu ini datang. Kemudian dia ini mengucapkan terima kasih kepada si Narko. Tapi tiba-tiba bapaknya ini bertanya, "Loh, Mas, kamu tadi kok bisa tahu kalau anakku ini sakit? Soalnya dia ini di rumah sendiri." Di situ Narko langsung kaget. Kemudian si Narko ini cerita kalau dia baru saja pulang ngojek dari pangkalan, itu nggak ada penumpang. Dan ketika dia pulang itu dia sempat jatuh karena tangannya ini sampai luka. Nah, Pak Suki ini kemudian nanya, "Loh, kamu jatuh di mana?" "Di tikungan sebelum masuk ke desa, soalnya tadi dia menghindari kucing hitam yang berada di tengah jalan." Dan setelah itu ketika dia mau menuju pulang, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek. Nah, dia ini melambaikan tangan. Kemudian saya berhenti dan saya tanya ke nenek-nenek tersebut. Kemudian nenek-nenek ini bilang kalau minta diantar ke puskesmas. Waktu itu saya ini bilang mau ganti baju dulu soalnya baju saya ini kotor. Kemudian Pak Suki dan si bapaknya Dayu ini mereka itu saling pandang. Karena mereka itu heran dengan cerita si Narko. Pak Suki kemudian tanya, "Loh, nenek-nenek siapa?" Nenek-neneknya itu orangnya sudah sepuh, Pak De. Dan beliau itu agak bungkuk. Dan waktu itu posisi si nenek ini berada di depan pintu. Orangnya itu ngomongnya itu pelan. "Tadi aku ngira aku suruh nganter si nenek ini ke puskesmas atau ke klinik ini. Tapi nggak taunya ketika aku balik ke tempat itu, aku cari si nenek ini nggak ada. Dan aku ketika mengetok pintu aku dengar suara rintian. Dan itu suara rintian si Dayu. Waktu itu aku memberanikan diri masuk ke rumah itu." Nah, Pak Suki ini kemudian cerita kepada bapaknya si Dayu kalau Narko ini baru sekitar 10 hari tinggal di rumahnya. Dia berasal dari lain daerah karena merupakan anak dari adiknya Pak Suki ini. Bapaknya Dayu ini juga bilang kalau sudah pernah melihat si Narko, tapi dia ini nggak kenal. Terus si Narko ini tanya, "Loh, terus si nenek-nenek tadi siapa?" Dan waktu itu kemudian Pak Suki ini bilang kalau menurut yang kamu ceritakan orangnya itu sudah sepuh bungkuk. Itu merupakan neneknya si Dayu. Dan Narko ini kemudian nanya kepada bapaknya Dayu, "Loh, tadi pas aku ke rumah kok si Mbah itu kok nggak ada, Pak. Lah orangnya kemana?" Dan bapaknya Dayu ini kemudian sambil nundukkan kepalanya kalau ibunya itu sudah lama meninggal. Sudah hampir 3 tahun beliau itu meninggal. Tapi nggak mungkin juga kalau si Narko ini ngarang cerita, soalnya dia ini nggak pernah tahu sosok si neneknya Dayu. Soalnya si Narko ini cerita dengan detail sosok itu dengan pakaian dan kebaya warna hijau yang lama, yang sudah lama biasa beliau pakai semasa hidup, jalannya bungkuk terus dengan rambut beruban sambil ngomongnya halus. Si Pak Suki dan bapaknya Dayu ini yakin kalau itu sosok almarhum neneknya si Dayu. Dan Narko waktu itu sempat terbengong. Dia ini sempat berpikir keras, tapi Pak Suki ini kemudian bilang kepada si Narko, "Sudah Le, nggak usah takut, kan kamu ini nggak tahu kenapa kok sering ngelihat hal-hal seperti itu. Tapi yang penting niat kamu ini baik." Dan bapaknya Dayu ini berterima kasih waktu itu kepada si Narko karena mengantarkan si Dayu yang waktu itu kondisinya itu memang sudah parah. Dan dia ini di rumah sendiri. Karena ibunya si Dayu ini sudah pisah lah. Jadi si Dayu ini orang tuanya sudah pisah, dia tinggal bersama bapaknya, sedangkan ibu dan adiknya ini sudah tinggal di tempat lain. Dan setelah itu Pak Suki ini ngajak si Narko untuk pulang ke rumah. Di situ Narko ini sempat ragu untuk pulang karena perasaan takutnya dengan kejadian yang tadi, dan dia ini masih nggak percaya dengan apa yang dia alami.
Tapi bapaknya si Dayu ini meyakinkan kalau almarhum ibunya dulu atau neneknya si Dayu ini orangnya itu baik. Dan waktu itu mungkin ada sosok yang menyerupai beliau untuk meminta tolong karena kondisi cucunya ini sedang sakit parah. Dan setelah itu bapaknya si Dayu ini memberikan uang 40.000 kepada si Narko, uang yang cukup banyak pada waktu itulah. Nah setelah itu dia ini pamit bersama Pak Sugi pulang ke rumahnya. Dan setelah beberapa hari si Narko ini memutuskan untuk tidak keluar malam. Jadi setelah dia membantu kegiatan di ladang untuk bertani sayur, dia malamnya ini tidak keluar sengaja dan digantikan oleh Pak D-nya yang ngojek. Tapi setelah beberapa minggu, sebuah kejadian aneh dialami lagi oleh si Narko. Waktu itu dia baru saja berkunjung ke seorang kenalannya, temannya yang ada di kampung tersebut. Dan ketika si Narko ini pulang cukup larut malam, dia ini melewati rumahnya si Dayu lagi, yang memang itu jalanannya setiap hari. Tapi waktu itu malam, dan waktu itu entah kenapa si Narko ini pengen sekali melihat ke arah rumah si Dayu. Dan ketika dia melihat ke arah rumah tersebut, samar-samar si Narko ini melihat si nenek-nenek tersebut yang pada waktu itu meminta tolong kepada dia. Dia ini berada di samping rumahnya si Dayu, berada di luar rumah sambil membawa beberapa batang kayu yang di sampingnya itu memang ada tumpukan kayu bakar. Dan dia ini membawa sambil jalan itu bungkuk menuju ke arah belakang rumahnya si Dayu. Spontan waktu itu Narko langsung merinding sekujur tubuh. Jadi untuk kedua kalinya si Narko melihat sosok tersebut yang memang dari cerita orang-orang di sana itu simbahnya si Dayu itu sudah meninggal cukup lama. Dan waktu itu Narko ini langsung menuju ke rumah Pak D-nya. Dan setelah kejadian itu dia ini nggak berani cerita dengan Pak D-nya. Dia memendam cerita tersebut. Tapi setelah beberapa lama Narko tinggal bersama Pak D-nya, dia ini mendapatkan panggilan kerja di kota, di sebuah pabrik yang memang sempat dia mengirim lamaran di tempat itu. Dan akhirnya si Narko memutuskan untuk bekerja di kota. Tapi ketika libur kerja, si Narko ini berkunjung ke rumah Pak D-nya. Jadi ketika dia melewati rumahnya si Dayu, masih samar-samar teringat tentang sosok nenek-nenek yang pernah dia lihat di tempat itu. Jadi ini adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Mas Narko, sebuah kejadian yang terjadi sekitar 16 tahun yang lalu. Jadi ada beberapa hal ganjil yang pernah dia alami ketika dia tinggal di tempat Pak D-nya. Dan Mas Narko ini juga bercerita itu bukan merupakan sebuah kejadian mistis yang pertama yang dia alami. Bahkan dia setelah itu juga sering melihat sosok yang menurut dia itu sebenarnya itu adalah sosok-sosok gaib. Dan itu merupakan sebuah hal biasa lah bagi Narko. Jadi menurut dia secara tidak sengaja kadang dia ini melihat sosok yang tidak dilihat oleh orang lain. Jadi itu adalah sebuah kisah yang dialami oleh Mas Narko, dan semoga bisa diambil hikmah tentang kejadian gaib yang pernah dia alami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Saya meminta maaf jika ada kesalahan penyampaian. Terima kasih, sehat selalu buat semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.